Sain tasain yang artinya, halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul The Virtuoso tahun 2021 akan menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran kelas atas yang terjebak dalam misi paling berbahaya yang pernah ia terima, di mana setiap orang di sekitarnya berpotensi menjadi ancaman, termasuk orang yang paling ia percaya sekalipun. Loh, daripada banyak bercocok di awal dan membuat nasi dan mie yang sudah siap Anda santap keburu dingin, yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang penembak jitu yang sedang mengincar targetnya dari jarak jauh. Dengan perhitungan yang sangat terukur, ia memperlambat nafasnya, menenangkan detak jantungnya, dan dalam hitungan detik saja, target pun berhasil ia habisi dengan sempurna. Dan inilah The Virtuoso, sang ahli. Dia adalah sang virtuoso, seorang profesional yang sangat menjunjung tinggi waktu, presisi, dan ketekunan dalam setiap pekerjaannya. Semua senjatanya selalu dijaga dalam kondisi bersih dan sempurna. Ia hidup di luar jaringan selama mungkin, tidak pernah meninggalkan jejak yang mengarah pada dirinya, karena seorang virtuoso sejati adalah bayangan yang tidak bisa dilihat dan hanya bisa dirasakan akibatnya. Singkat cerita, setelah menyelesaikan tugasnya, Virtuoso langsung menerima sebuah pesan berkode dari sang bos yang meminta Virtuoso untuk segera menghubungi beliau terkait misi yang sudah menanti. Dia bernama Hannibal, atasan Virtuoso yang sudah menunggu dihubungi. Setelah panggilan tersambung, Hannibal menjelaskan bahwa misi kali ini sangat berbeda dari misi biasanya. Waktunya sangat singkat, hanya 48 jam untuk menyelesaikan semuanya, termasuk hasil akhirnya harus terlihat seperti kecelakaan biasa tanpa ada yang mencurigai. Dan sebagai kompensasi dari semua kerumitan itu, nilai bayarannya adalah 2 kali lipat dari harga yang biasa ia terima. Setelah mendapat informasi mengenai target yang harus dihabisi, Virtuoso langsung menyusun rencana dengan waktu yang sangat terbatas, dimulai dari mengamati targetnya dari kejauhan, mempelajari setiap pola yang dilakukannya setiap pagi, termasuk lingkungan yang ada di sekitarnya. Beberapa hari kemudian di hari eksekusi, terlihat Virtuoso sudah berada di dalam sebuah bangunan tempatnya akan menghabisi target. Dengan sedikit pilihan yang tersedia, ia akhirnya memutuskan untuk menembak ban depan kendaraan yang dikendarai targetnya sehingga... Ya, rencana itu berhasil menghabisi target seolah kecelakaan biasa, tapi naas. Salah satu mobil yang tertabrak si target justru terbakar dan mengakibatkan jatuhnya satu korban tambahan yang merupakan warga sipil tidak bersalah, yaitu seorang ibu yang kebetulan sedang bermain bola dengan sang anak. Virtuoso yang menyaksikan semuanya dari kejauhan pun langsung terdiam, tenggelam dalam perasaan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Memang dia sering menghabisi target, namun untuk warga sipil yang tidak bersalah, Virtuoso sangat tidak menerima hal itu meski dia sendiri yang telah melakukannya. Beberapa waktu kemudian, untuk menenangkan hati dan pikirannya, Virtuoso pun memutuskan untuk pergi mengunjungi makam sang ayah untuk merenungkan apa yang telah dia lakukan tentang nyawa yang melayang, bukan karena misi, melainkan karena kelalaian dalam perencanaannya. Needed some time. I understand. I rushed you, I know. Couldn't be helped. Hannibal yang mengetahui kondisi anak didiknya itu pun datang langsung ke makam untuk menemaninya. Di sana Hannibal bercerita tentang masa lalunya bersama ayah Virtuoso, bahwa mereka berdua pernah melakukan hal-hal yang tidak jauh berbeda. Mereka pernah menembak orang-orang yang tidak bersalah seperti binatang buruan, dan ketika menyadari masih ada seorang anak laki-laki yang berhasil melarikan diri, atasan mereka dengan biadabnya menyuruh keduanya untuk mengejar dan menghabisinya. They ordered us, me and your old man, to, plug him.
Hannibal mengatakan bahwa alasan mereka bisa terus hidup tanpa penyesalan yang menghancurkan adalah karena mereka adalah seorang prajurit. Mereka dilatih untuk membunuh di medan perang dan untuk hal-hal di luar kendali, mereka tidak bisa sepenuhnya memikul tanggung jawabnya sebagai manusia biasa. You get me? Keesokan harinya Virtuoso menerima misi baru dari Hannibal untuk menghabisi seseorang yang hanya dikenal dengan nama samaran yaitu White Rivers. Meski Hannibal sendiri menyarankan agar Virtuoso tidak menerima misi ini, keputusannya sudah bulat dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan informasi yang sangat minim, hanya sebuah nama samaran tanpa nama asli, tanpa alamat, tanpa biodata apapun, Virtuoso sudah bisa menyimpulkan satu hal sejak awal bahwa target yang ia cari kali ini adalah orang yang sangat istimewa dan sangat berbahaya. Pagi harinya Virtuoso langsung berangkat menuju sebuah kota kecil yang ia perkirakan menjadi lokasi keberadaan targetnya itu. Di perjalanan, ia menepi ke sebuah pompa bensin untuk mengisi bahan bakar. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang terlihat cukup ramah namun mencurigakan. Setelah selesai mengisi bensin, ia pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah restoran kecil untuk makan malam. Di restoran itu ia kembali bertemu dengan wanita yang tadi ditemuinya di pompa bensin. Karena penasaran, Virtuoso langsung bertanya kepada wanita tersebut yang bernama Dixie soal apakah ia mengetahui nama atau tempat yang disebut White Rivers di daerah sekitar sana. Dixie hanya menjawab bahwa ada sebuah sungai dan lokasi arum jeram di sekitar area tersebut yang mungkin saja Virtuoso maksud. Virtuoso pun mulai memandangi orang-orang yang ada di dalam restoran itu dengan tatapan penuh perhitungan. Ia mencurigai semua orang yang ada di sana tanpa terkecuali, termasuk seperti seorang pensiunan polisi yang makan sendirian, sepasang kekasih yang tampak tidak mencurigakan, dan seorang deputi yang baru saja masuk untuk memesan makanan. How you doing? All fine. That's what I do. Awalnya Virtuoso akan menganalisa dan menghabisi orang yang besar kemungkinan adalah White Rivers yang diyakini berada di restoran. Namun kedatangan si deputi membuat rencananya buyar sehingga Virtuoso harus mengurungkan kembali niatnya dan membuat rencana baru yang jauh lebih matang untuk melancarkan aksinya mencari sosok yang dimaksud. Karena tidak bisa mengeksekusi target di restoran, Virtuoso pun memutuskan untuk menginap beberapa hari di dekat restoran itu sampai misinya selesai dan bertanya kepada Dixie soal penginapan yang tersedia. Is there another motel other than the one I saw on my way into town? Usually shut at 9, but if it's slow, I shut at 8. Setelah mendapat informasi dari Dixie terkait satu-satunya penginapan di kota ini, Virtuoso tidak langsung pergi ke penginapan, melainkan keluar terlebih dahulu dan menunggu di dalam mobilnya untuk memantau pergerakan setiap orang yang tadi berada di dalam restoran, menilai satu persatu dari mereka terkait siapa yang paling mungkin menjadi sosok White Rivers. Setelah cukup mengamati, Virtuoso menetapkan si pensiunan polisi sebagai target pengamatan pertamanya karena ternyata pria itu tinggal sendirian di penginapan yang sama dengan tujuan Virtuoso, sehingga tanpa membuang waktu, ia pun langsung memesan kamar tepat di sebelah kamar si pensiunan. You need a room? Or... Ketika si pensiunan keluar sebentar meninggalkan kamarnya, Virtuoso langsung menyelinap masuk dan menyiapkan sebuah ramuan dari campuran Viagra dan nitrogliserin yang berfungsi menurunkan tekanan darah secara drastis, ditambah dengan obat sumatripan untuk menciptakan nyeri dada yang menyerupai gejala serangan jantung, dicampur langsung dengan minuman si pensiunan yang pasti akan langsung diminum setelah dia kembali ke kamarnya. Sekembalinya si pensiunan ke kamar, dia langsung meminum minuman yang sudah dicampur ramuan tadi tanpa sadar jika di belakangnya sudah ada sang malaikat maut yang akan mengambil nyawanya beberapa menit lagi. Sempat akan melakukan perlawanan, obat yang sudah diminum oleh si pensiunan keburu bereaksi dan membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Saking tidak berdayanya si pensiunan, ia justru keburu tewas sebelum menjawab satupun pertanyaan yang dilontarkan Virtuoso kepadanya.
Ya, rupanya si pensiunan memiliki penyakit jantung dan ramuan yang diberikan langsung memperburuk keadaannya saat itu juga. Setelah dipastikan benar-benar tewas, Virtuoso pun dengan rapi memanipulasi TKP agar semuanya terlihat seperti kematian alami. Setelah menghabisi si pensiunan, kini Virtuoso akan melanjutkan investigasinya dengan menargetkan si pasangan yang mencurigakan. Namun dengan prinsip harus makan sebelum bekerja, Virtuoso akhirnya mampir dulu ke restoran milik Dixie sambil tetap mencari tahu siapa White Rivers yang sebenarnya. Everything around here is special. Cheeseburger. I'll just be a few minutes. Di sana Dixie mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap Virtuoso, bertanya apakah di antara mereka akan ada sebuah kenangan untuk diingat. Namun karena Virtuoso orangnya tidak bisa menetap, maka ia langsung menolak pesan tersirat yang disampaikan Dixie. Namun jika dia ingin tetap menemuinya, maka datanglah ke motel yang Dixie sarankan kepadanya beberapa waktu lalu. Siapa sangka Dixie benar-benar datang dan langsung mencoba merayu Virtuoso untuk melakukan sesuatu yang meskipun sudah nyosor sekalipun, Virtuoso dengan kesadaran penuh mencoba untuk menolak dan menahan hawa nafsunya karena sadar bahwa apa yang mereka lakukan sangat dilarang baik menurut hukum dan agama. Di sana Virtuoso rupanya sudah menjadikan Dixie salah satu incarannya dan langsung menanyakan apakah rencana Dixie yang sebenarnya. Bukan tanpa alasan, Dixie terlihat seperti orang asing di kota ini yang bahkan tidak mengenal deputi yang biasa makan di restorannya. What was your plan? Di sana Dixie menjelaskan bahwa memang dia bukan berasal dari sini dan hanya menggantikan tugas bibinya menjaga restoran karena si bibi baru saja divonis mengidap kanker. Namun satu hal yang mengganjal hati Dixie adalah ia merasa tidak yakin dengan si deputi yang menurutnya bukanlah deputi asli berdasarkan lencana yang digunakannya terlihat tidak asli. I'm not sure. Just a feeling. Not going to hurt you. Sempat akan pulang karena takut dengan sosok Virtuoso di depannya. Namun karena di luar turun hujan salju yang membuat cuaca sangat dingin, Dixie akhirnya terpaksa menginap di sana dengan Virtuoso yang langsung pergi tepat setelah Dixie tertidur pulas. Rupanya Virtuoso pergi ke tempat pasangan kekasih yang menjadi incaran keduanya. Namun siapa sangka, tepat ketika masuk ke dalam, si wanita rupanya baru saja kembali dari toilet dan memergoki kedatangan Virtuoso sehingga gagal menghabisi si wanita. Virtuoso pun mencoba untuk menghabisi si pria yang terbangun karena mendengar suara tembakan. Tapi tiba-tiba ya, setelah berhasil menghabisi si pria, Virtuoso pun langsung pergi mencari kemana si wanita pergi. Dengan luka akibat tertembak oleh pacarnya sendiri, Virtuoso bisa dengan mudah menemukan si wanita dan alih-alih menghabisinya, ia justru mengobati lukanya tepat sebelum melanjutkan penyelidikan terkait siapa mereka yang sebenarnya. Di dalam rumah, Virtuoso hanya mendapati secari kertas berisi jadwal dan nama tempat yang akan digunakan untuk bertemu. Dan karena pasangan itu bukan White Rivers dan terlanjur sudah menghabisi salah satu dari mereka, Virtuoso akhirnya memanipulasi TKP agar kematian si pria seolah merupakan sebuah perampokan yang gagal. Tepat saat Virtuoso akan keluar, deputi yang tadi ia lihat di restoran tiba-tiba muncul di lokasinya saat ini, di mana hal itu tentu mempersulit pelariannya. Namun bukan Virtuoso namanya, jika ia tidak bisa keluar dari situasi seperti ini tanpa terdeteksi. Setelah berhasil keluar dari rumah, Virtuoso langsung mengecek bagasi mobil milik si deputi dan mendapati sesuatu yang sangat mengejutkan di dalamnya, yaitu jasad deputi asli, yang berarti pria berseragam yang tadi ia lihat adalah seorang deputi palsu. Lantas, siapa orang itu? White Rivers kah? Atau siapa? Entahlah. Virtuoso langsung kembali ke mobilnya, menunggu si deputi palsu itu pergi terlebih dahulu, lalu menyusulnya ke pinggiran jalan yang sebenarnya untuk melakukan konfirmasi terakhir, apakah orang itu White Rivers atau bukan. Dan setelah mendapat konfirmasi dari si deputi, Virtuoso pun langsung menembaknya saat itu juga.
Karena tidak tumbang dalam satu tembakan, Virtuoso terpaksa mengejarnya masuk ke dalam hutan dan berhasil menghabisi deputi palsu itu. Virtuoso langsung kembali ke motel dan menghubungi Hannibal untuk melaporkan keberhasilan misinya, di mana Hannibal meminta Virtuoso agar segera kembali namun ditolak karena Virtuoso ingin beristirahat terlebih dahulu dengan Dixie yang sudah menunggunya di dalam kamar. Setibanya di dalam kamar, Virtuoso pun akhirnya goyah dan memilih untuk menghabiskan malam itu bersama Dixie yang sudah bersiap sejak tadi. Setelah semuanya selesai dan Dixie pergi mandi, Virtuoso pun tak sengaja melihat sebuah paspor milik Dixie yang ternyata dialah orang yang selama ini Virtuoso cari. White Rivers. Deputy Myers. Menyadari nyawanya sudah berada di ujung tanduk, Virtuoso pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dixie pun menjawab bahwa dia datang ke kota ini lebih awal menghabisi pemilik restoran yang akan menjadi tempatnya menyamar, di mana penyamaran itu berhasil mengecoh Virtuoso dan membuat Dixie sadar siapa orang yang menggurunya saat ini. Menyadari semua itu, Dixie yang sudah mengambil alih restoran langsung mengamati satu persatu pengunjung sampai Virtuoso datang. Ia akhirnya menghampiri satu persatu pengunjung untuk mengadu domba mereka dengan Virtuoso, yang hal itu terbukti berhasil dengan Virtuoso yang menaruh curiga dan menganggap salah satu pengunjung di sana adalah White Rivers yang dicari. I never saw you coming. Look inside the passport. Di sana Dixie menjelaskan bahwa sebenarnya dia juga disewa oleh Hannibal untuk menghabisi Virtuoso, juga memberinya nama White Rivers untuk dihabisi, yang itu berarti mereka berdua sudah Hannibal sewa untuk menghabisi satu sama lain. Something on your mind? I keep seeing them burning. Yeah, I know. Di detik-detik sebelum dihabisi, Virtuoso menyatakan satu permintaan terakhir kepada Dixie untuk pergi ke pondoknya dan tinggal di sana bersama anjing liar yang baru saja dia pelihara. Jangan lupa diberi makan, karena anjing tersebut sangat-sangatlah lucu dan menggemaskan. I know. Setelah menghabisi Virtuoso dan melaporkan hal itu kepada Hannibal, Dixie akhirnya menuntaskan wasiat terakhir Virtuoso, sempat akan menghabisi si anjing, namun karena ia tidak tega melakukan hal itu kepada seekor anjing, maka Dixie pun akhirnya menyerah dan membiarkan si anjing hidup untuk tinggal bersamanya. Tamat ending yang sangat menjingkan. Eta pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu percaya sama bos. Bisa jadi kamu yang jadi target berikutnya. Itu. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.